Hai teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Arman, tukang sablon amatir di channel Arda Clothing Studio. Malam hari ini saya rencananya pengen ngobrol ke teman-teman, mau ngajak hitung-hitungan berapa sih modal untuk kita buka usaha sablon manual. Sablon sendiri sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada yang namanya sablon digital dan juga manual. Kita akan membahas sablon manual, sablon kaos tentunya. Alat apa aja yang perlu kita beli teman-teman untuk kita bisa mulai usaha sablon. Pertama, kita harus beli screen kayu atau screen itu fungsinya untuk apa ya, nantinya untuk cetak atau bikin film nyebutnya, cetak gambar atau desain yang nantinya akan kita aplikasikan ke kaos atau ke media kaosnya sendiri. Screen ini kita butuh ukuran 40 kali 60, normalnya segitu teman-teman. Itu harganya per screen itu 45.000. Di toko online banyak teman-teman. Syukur nanti teman-teman bisa cari yang lebih murah, nggak apa-apa. Itu kita butuh sekitar 3 screen karena kalau kita nyablon itu misal ganti warna itu otomatis ganti screen teman-teman. Jadi minimal kita harus punya 3 screen. Setelah screen ada namanya rakel. Rakel itu fungsinya untuk kita ngegesut atau apa ya, nantinya tinta itu akan jatuh ke kaos atau media kaos melalui lubang-lubang kecil di screen itu apabila kita tekan dengan rakel. Rakel itu kita cukup butuh satu teman-teman. Untuk ukuran 35 cm itu harganya Rp55.000 di toko online, banyak teman-teman bisa cari. Lalu setelah rakel kita butuh alas tempat yang rata. Teman-teman bisa cari papan MDF. Papan MDF juga banyak dijual di toko online. Itu harganya normalnya itu untuk ukuran 40 kali 70 cm itu Rp50.000 teman-teman. Itu kita butuh 3 papan lah minimal, karena kalau kita misalkan awal-awal dapat orderan katakanlah setengah lusin atau 6 piece, kalau kita hanya punya satu papan MDF itu akan ya kurang efisien teman-teman. Jadi kita minimal punya 3 lah gitu. Nah, kok kita hanya pakai papan MDF, nggak pakai papan banting, atau mungkin yang lebih keren lagi pakai papan atau meja Thailand. Nah, berdasarkan pengalaman saya teman-teman, dulu saya pertama kali itu nyablon masih pakai sistem todong teman-teman. Jadi masih pakai papan triplek teman-teman, dulu masih pakai papan triplek. Saya pakai sistem todong dan saya banyak sekali belajar di YouTube tentunya. Dulu itu saya masih belajar sablon dari mulai mengenal screen, rakel sampai dengan tinta segala macam itu di channelnya Mas Arif Muhammad. Kalau nggak salah itu orang Purbolinggo atau di mana gitu, atau Ponorogo kalau nggak salah. Itu nama channelnya nih teman-teman bisa cari. Nanti saya taruh juga di link deskripsi. Nama channelnya itu Jaya Sablon TV. Jadi teman-teman bisa belajar sekali banyak di situ tentang sablon manual dengan masih pakai sistem todong teman-teman. Dan itu ya cukup presisi sih untuk si Mas Arif Muhammad itu. Saya cukup terima kasih kepada Mas Arif Muhammad telah mengajarkan saya. Kita lanjut, setelah papan MDF kita butuh obat afdruk. Obat afdruk itu harganya per 1 kg harganya Bremoltek ya, itu Rp80.000 di all shop, banyak di online shop, bisa di Tokped atau Shopee atau dimanapun lah, ada banyak yang jual. Oke, setelah obat afdruk kita butuh tinta rubber ini per 1 kg itu harganya Rp55.000 tinta rubber. Karena untuk pemula kita harus pakai, atau enggak harus sih, maksudnya normalnya pakai tinta rubber, jangan pakai plastisol atau mungkin plascart atau yang lainnya, karena untuk lebih ekonomis dan lebih efisien itu kita pakai rubber teman-teman. Jangan muluk-muluk kita harus pakai plastisol apalagi yang lainnya. Setelah tinta rubber kita butuh lem meja. Lem meja ini untuk kita merekatkan kain atau kaos ke papan MDF tadi teman-teman. Harganya Rp50.000, teman-teman bisa cari di all shop, banyak sekali. Salah satunya mungkin di Enol, SPS, atau mungkin ada toko lagi itu di Surabaya
Dia juga buka toko online, di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Itu nama tokonya Era Sablon SPS. Itu juga lengkap teman-teman, dan cukup saya rekomendasikan setelah Enol SPS ya. Kalau Enol di Jogja, kalau di Surabaya itu namanya Era Sablon SPS itu teman-teman. Ada di Shopee sama Tokped juga ada toko online-nya. Oke, setelah lem meja kita butuh hair dryer teman-teman. Hair dryer ini fungsinya untuk kita mengeringkan tinta. Jadi kalau untuk tinta rubber itu cukup pakai cukup pakai hair dryer. Kita panaskan atau kita angin-anginkan, dia bisa kering. Beda lagi dengan tinta plastisol, itu kita bahas di video berikutnya lah. Itu harganya itu sekitar 79.000 sampai 100 lah, dan teman-teman bisa cari di toko online banyak yang lebih murah mungkin. Cuman kalau sepengalaman saya teman-teman, saya pernah beli itu yang paling murah sekitar 60.000. Itu baru saya pakai berapa kali rusak. Jadi mending kalau untuk alat-alat yang sifatnya untuk usaha ya mending paling enggak lah cari-cari yang harga-harga menengah ke atas lah, jangan yang paling ekonomis. Takutnya nanti dipakai berapa kali langsung rusak teman-teman itu. Lalu yang terakhir kita butuh lampu neon. Lampu neon atau lampu LED yang panjang kayak di toko-toko swalayan yang zaman sekarang, di Indomart atau mungkin di Alfamart atau mungkin di banyak lah di mall-mall yang panjang itu. Nah, fungsinya itu teman-teman itu untuk pengafdrukan, untuk membuat film sablon desain itu pakai lampu neon. Lampu neon itu yang panjang, teman-teman bisa cari juga di toko online banyak, atau mungkin kalau teman-teman punya atau deket sama toko bangunan atau toko listrik itu bisa cari juga. Itu harganya kalau di tempat saya 55.000. Itu kita butuh sekitar 3 lampu. Sebenarnya kalau untuk pengafdrukan atau bikin film sablon itu kita bisa memanfaatkan sinar matahari teman-teman. Sinar matahari itu cuman kan nggak tentu ya, untuk panas nggak tentu, kadang juga mendung, jadi kita susah untuk kasih timer atau berapa menit kita harus penyinaran atau mengekspos afdruk kita di sinar matahari. Jadi mungkin lebih gampangnya kita pakai lampu neon teman-teman. Oke, dari kesekian banyak alat-alat yang saya sebutkan tadi, kalau kita total harganya masih cukup ekonomis teman-teman, Rp769.000 ya. Kita bulatkan lah 770, atau mungkin ya untuk jaga-jaga lah itu sekitar 1 juta. Itu kita sudah bisa buka usaha sablon manual. Atau lebih gampangnya nanti akan saya carikan di toko online juga banyak yang model jual alat sablon itu dia per paket teman-teman. Jadi udah langsung kita tinggal bayar berapa ratus gitu, nanti kita udah bisa nyablon di rumah. Cuman dengan catatan mungkin untuk screen itu lebih kecil ukurannya, untuk obat afdruk itu nanti mungkin nggak jumlahnya 1 kilo, untuk tinta juga dia lebih kecil berapa ratus mili gitu, nggak 1 kilo ya. Itu juga ada, mungkin ya untuk belajar juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus patokan yang saya tulis di sini teman-teman, seperti itu. Demikian informasi, atau mungkin teman-teman yang ingin request atau menanyakan lain hal seputar sablon dan juga konveksi, teman-teman bisa komen di DM saya di Arda Clothing, di IG juga ada, atau di Facebook. Saya masih pakai Facebook saya sendiri, Arman Prabowo. Teman-teman bisa cari di situ. Oke, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan juga tekan tombol lonceng tentunya, supaya saya ada konten, atau mungkin saya akan lanjut bikin video seperti ini lagi. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreatif.